setiap kampung atau desa itu kan ada juga namanya adat ngejahul. Ngejahul itu kan memperbarui makam orang tua kita gitu kan. Nah, contohnya seperti ini gitu kan, seperti yang di sana juga gitu. Nah, maksud saya gini, jika memang tanah ini tanah keluarga atau memang tanah ini tanah warisan, bolehlah mungkin di apa ya, makam itu sampai di seperti itu, karena bahasanya mungkin penghormatan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Tetapi jika tanah ini tanah umum, alangkah baiknya tidak seperti ini. Karena apa? Ketika pelebaran makam itu disebutnya jelek lah. Kalau makam makin melebar, mungkin satu kampung ini nanti bisa jadi pemakaman umum kalau memang konsepnya jadi seperti ini gitu kan. Tapi kalau memang sederhana seperti batu, contohnya ini gitu kan, ini kan masih bisa di sebelah-sebelahnya kan masih bisa. Tapi kalau dibalut dengan semen ataupun kemodernan itu sulit gitu. Makanya saya berpesan bukan melarang, tapi lebih ke ayolah berpikir secara positif. Alangkah baiknya ketika kita memperlakukan makam itu sesuai dengan fungsinya gitu kan, hanya untuk mengenang atau untuk istilahnya mendoakan dengan tempat dan ala kadarnya saja, tidak usah membangun secara berlebihan. Ada beberapa pohon tua ya atau beringin di sini yang sekarang nggak ada, sebab fungsi dulu pemakaman juga sebagai wilayah daya resap air. Jadi sekarang makam itu banyak yang dicor, kalau dulu enggak. Jadi metodenya bisa menyerap air gitu ya, aman, dan di sekitarnya itu pasti ada pohon-pohon yang memang bisa menghasilkan sumber air, kawung ataupun beringin ya gitu, seperti itu. Kalau sekarang mah makam di Barton jadi daya resap air gitu. Ya zaman sih lah, tetap zaman, sebab kalau orang tua dahulu ada istilah gini ya, mulih kajati mulang ke asal teh bener-bener singkebat. Jadi ken kajen sangkan teu dipikanya oge itunya kebat teh orang teh tumari mah pasrah, jadi balik deui ke asalna. Nah cirina ngan boga ciri hiji, misalkan batu satangtung itu sih. Jadi tanah wilayah itu tetap terjaga. Nah tapi ada larangan pamali di sana tetap diterapkan, sebab yang dikurabkan di sana pasarean itu jasad ya gitu. Itu aja. Kalau sekarang kan enggak khusus, jadi kita dilokalkan untuk khusus satu pemakaman komplek. Kalau dulu tuh enggak, ya seperti yang saya ceritakan tadi di Baduy. Nah menarik, yang saya ketahui di Baduy itu pemakamannya itu bukan menghadap ngidul ngaler ya, utara selatan, tapi menghadap ngetan ngulon atau timur barat. Mukanya orang itu dihadapkan ke timur, menghadap ke timur, didengdeken, terus diciriana ku hanjuang jeung batu. Dan itu juga kalau untuk dipakai tatanan sawah ya atau huma ya dipakai kembali gitu, seperti itulah. Jadi masih terjaga kelestariannya. Zaman sekarang mah kastanya itu gini ya, terhadap sesuatu hal yang dipiboga ku urang gitu ya, ataupun kita mempunyai banyak uang, cek si kabayan mah kieu, lamun boga duitna eta yakin dikurabna kabeh, lamun teu boga duitna mah buat teuing sukuna ngacung leungeunna ngacung sabelah gitu. Jadi kesempurnaan itu dulu plusnya, jadi diukurnya itu tidak ada ukuran, mulai kajati mulang ke asal geus meujeuhna kebat ditutup, udah kembali ke asalnya gitu. Nah kalau sekarang itu
yang saya lihat pemakaman-pemakaman di kota dan sebagainya, sampai yang saya tahu ya ada pemakaman yang tingkat gitu ya. Jadi ditimpah gitu. Teka modalan dicongkel gitu, diganti kuno baru. Ya sangat menyalahi adab gitu ya. Terus dicor gitu ya. Seharusnya daya resap air tetap terjaga, sekarang mah ya gitulah, dicor dan lain sebagainya dengan alasan non tadi teh pemugaran ataupun jahulnya gitu. Kalau ngejahul itu kan memperbaiki sih sebenarnya, lebih kepada memperbaiki kuburan. Ya, bukan membuat dari yang tidak permanen jadi permanen, bukan. Kalau sekarang kan konsepnya seperti itu. Iya, justru itu kan. Justru itu. Jadi ya nama konsepnya teh nyirian. Konsepnya permanen gitu ya, nama nyirian. Oh iya, kalau kurang ya. Ya. Bentuknya udah dia kan. Ya sebetulnya bentuk kepedulian kepada ahli karun kita Ya. yang memberikan Cuman kita warisan. Jadi rasa ya mungkin biar dipandang orang bahwa oh iya ternyata kamu peduli sama orang tua kamu dengan cara memperbagus makamnya, karena merasa dia sudah punya warisan, mungkin ya dia merasa punya kewajiban ketika harus memperbaiki makamnya dengan cara yang sekarang modern itu. Mungkin kalau dulu kan ya udah meninggal ya udah batu nisan 2 biji udah ciciri kalau ciciran. Tapi sekarang karena aduh nggak enak, saya udah dikasih warisan, saya punya rezeki pengen diperbagus, dipercantik, dengan harapan dari pihak orang lain punya penilaian bahwa oh orang itu peduli terhadap karuhnya. Sebetulnya itu aja sih. Tapi ini Mas, sebenarnya sifat-sifat perombakan itu kan sebenarnya lebih tepatnya hampir merubah nilai ya, merubah bentuk, merubah nilai. Sebab kita pasti tidak akan mengetahui. Model contoh gini, ada makam tua yang dikeramatkan, tapi maesan dan bentuk pugaran makamnya itu baru banyak. Nah, orang yang mengetahui gampang karena silsilah. Tapi kalau kita tidak tahu silsilah, hilang. Sebab apa? Makam ini udah seolah baru, padahal kan itu udah tua gitunya. Seperti itu. Ya kalau menurut saya mah merubah nilai bentuk sama saja dengan merubah keasliannya gitu. Saya harap untuk tatanan-tatanan pasarean atau makam ya sebaiknya dijaga kelestariannya, itu lebih baik sih. Ulah dilabur sama cat putih itu janganlah, kalau batu dijaga itu. Jangan sampai direka di unik sebab di antik-antik, sebab orang tua dulu udah artistik ya. Cuman kita gimana cara merawat menjaganya gitu aja. Saya harap di beberapa situs atau tempat pasarean ataupun pemakaman ya, jadi dijaga kelestariannya. Kalau misalkan dulu seperti itu ya kita jaga batanya, batunya ataupun tutunggulnya itu tetap kita harus jaga, lestarikan seperti itu. Jangan sampai ditambahkan aksen yang lain ataupun dicat, diwarna, itu juga sebenarnya kurang baik sih. Aja. Semoga masyarakat juga paham ya tentang pentingnya nilai-nilai situs sejarah kebudayaan leluhur-leluhur kita ya, iwal kurang-kurang atau kita-kita yang menjaganya dengan baik.